Sang pembisik Alampar 88 kapal Wantong lintas samudra. Serangan gagak hitam. Baik, Pak. Tuan Shen, Jiao 11 sangat terampil. Saya akan sangat menghargai jika Anda dapat mengirim anggota Aula Sinar Matahari untuk menemani tim penegak hukum dari Aula Hukuman untuk menangkap Jiao 11. Bagus. Komandan Ji, beritahu penjaga sekte ilahi bahwa jika ditemukan jejak Jiao 11, segera keluarkan jimat peringatan. Begitu dia membuka matanya, Tetua Tu dari Aula Hukuman mengeluarkan 3 perintah berturut-turut. Jelas, Tetua Tu dari Aula Hukuman telah melihat bukti yang tak terbantahkan selama pencarian jiwa. Dasar jalang, apa yang kau lakukan? Kau berani-beraninya memberitahu Jiao 11. Benar saja, Jiao 11 memang diperintah olehmu. Tiba-tiba, Juling, kepala Aula Urusan Dalam Negeri, meraung dan melesat seperti angin puting beliung es, menyerbu ke arah Yu Hanjing, wakil kepala Aula Sinar Matahari. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat sebuah jimat terbang keluar dari telapak tangan Yu Hanjing. Yu Hanjing dengan ringan mengayunkan telapak tangannya, dan dinding api tiba-tiba muncul di depan dadanya, menghalangi serangan Juling. Kemudian dia mencibir, Juling, berhenti bicara omong kosong. Apa salahnya aku mengirim jimat kepada pemimpin sekte untuk melaporkan masalah ini? Siapa yang tahu apakah kau mengirimkan jimat kepada pemimpin sekte atau memberitahu Jiao 11? Juling menatap dengan marah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada pemimpin sekte itu. Anda. Juling sangat marah. Otoritas pemimpin sekte sekarang sangat tinggi, dan bahkan jika dia adalah kakak laki-laki pemimpin sekte, dia tidak akan berani mengganggu pemimpin sekte dengan mudah. Cukup. Tepat ketika Juling hendak bergerak, Tetua Tu dari Aula Hukuman mendengus dingin. Kebenaran akan ditentukan oleh Aula Hukuman kami. Anda tidak perlu ikut campur. Tim penegak hukum sudah pergi ke sana, dan kabar akan segera datang. Semua orang tanpa sadar menoleh ke langit. Dalam waktu singkat itu, dari 3 budak bela diri alam laut jiwa yang telah digeledah, 2 budak bisu telah berhenti bergerak sepenuhnya dan tubuh mereka menjadi kaku. Hanya kepala pelayan, Jufu, yang masih hidup. Namun, kondisinya tampak lebih buruk daripada sekarat. Tubuhnya meringkuk, matanya terbuka lebar, tatapannya kusam dan tak bersemangat, tanpa jiwa sama sekali. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar dia telah menjadi idiot. Di dalam halaman ke-100 gedung Yuehua, Miaoyu mondar-mandir, ekspresinya dipenuhi kegelisahan, sesekali melirik ke arah pintu. Tiba-tiba, tatapan Miaoyu membeku, dan ekspresinya menjadi kaku, tetapi hanya sesaat sebelum dia memasang ekspresi penuh antisipasi. Tuan muda sudah kembali. Apakah ada kabar tentang adikku? Datang. Ye Feng hanya mengucapkan 2 kata sebelum berjalan sendirian ke ruangan yang sunyi itu. Di belakangnya, Miaoyu berhenti sejenak, lalu mengikutinya masuk dengan agak gelisah. Dengan sekali gerakan tangan, penghalang energi spiritual terpancar dari Ye Feng, menyelimuti Miaoyu dan membentuk penghalang kedap suara. Miaoyu merasakan sentakan di hatinya dan secara naluriah ingin mundur, tetapi dia terhimpit oleh penghalang energi spiritual dan panik. Melihat ini, Ye Feng semakin mengerti. Dia menatap Miaoyu dengan dingin, membuat Miaoyu berkeringat deras dan bingung harus berbuat apa. Dengan bunyi gedebuk, Miaoyu berlutut di depan Ye Feng. Apa? Kau tahu kau salah sekarang? Ye Feng mencibir. Miaoyu tidak berbicara, tetapi wajah cantiknya sudah sepucat kertas. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Akui dengan jujur dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Miaoyu gemetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum. Tuan muda, apa yang Anda katakan? Pelayan ini tidak mengerti. Kemampuan akting mereka cukup bagus. Ye Feng mendesak Miaoyu untuk memberikan informasi lebih lanjut, tetapi Miaoyu tetap diam. HMPH, apa kau pikir aku tidak akan tahu jika kau tidak memberitahuku? Orang yang mengirimmu ke sini itu Jiao 11 atau Yu Hanjing? Apa kau pikir Yu Hanjing akan mentolerirmu setelah kau melakukan hal seperti ini? Bahkan jika kau berhasil, kau tetap tidak bisa lolos dari kematian. Miaoyu tiba-tiba mendongak, matanya yang indah dipenuhi rasa takut yang tak berujung. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan memohon belas kasihan dengan suara memilukan, Tuan muda, ampuni saya. Tuan muda, ampuni saya. Miaoyu tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Asalkan Anda mengampuni saya kali ini, saya akan membalas budi Anda meskipun saya harus bekerja seperti sapi atau kuda. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saat berbicara, Miaoyu mendongak, dan secercah kelicikan yang jarang terlihat muncul di matanya yang indah. Sayang sekali. Seandainya kau masih hidup, aku mungkin harus mati. Tuan muda Rao. Teriakan Miaoyu tiba-tiba berhenti. Dengan sebuah tamparan lembut, Miaoyu langsung tewas. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya menghela napas lega, karena telah menyelesaikan masalah terakhir yang tersisa. Saat ia kembali ke kediamannya di dalam sekte tersebut, seberkas cahaya jimat tiba-tiba turun dari langit, dan 2 kata pertama dari pesan jimat itu mengejutkan Jiao 11. Berlari.
Mengapa aku harus melarikan diri? Meskipun sangat ragu, Jiao 11 tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius, karena itu adalah pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Yu Hanjing. Dan Yu Hanjing tidak akan pernah berbohong kepadanya. Meskipun Yu Hanjing mengirimkan pesan jimat kepada Jiao 11 dengan sangat tergesa-gesa, kecepatannya sangat cepat karena catatan ilahi, sehingga masalah tersebut masih dijelaskan dengan jelas dalam pesan jimat tersebut. Setelah dengan sabar membaca seluruh isi pesan tersebut, Jiao 11 tercengang. Bagaimana bisa? Jelas sekali Ye Feng yang membunuh mereka, bagaimana mungkin aku yang menjadi pembunuhnya? Masih ada bukti yang lebih tak terbantahkan? Bahkan tetua Tu dari Balai Hukuman pun mengakui itu sebagai bukti yang tak terbantahkan. Segala sesuatu yang tertulis pada jimat itu membuat hati Jiao 11 mencekam. Sebagai mantan anggota berpangkat tinggi dari sekte Matahari Bulan, dia tahu betul apa arti semua ini. Yang lebih penting lagi, Yu Hanjing tidak yakin bisa melindunginya. Setelah melihat belasan garis cahaya turun dari kejauhan, Jiao 11 dengan marah mengumpat, Ye Feng, aku akan meniduri leluhurmu. Dengan hentakan kakinya, sosok Jiao 11 juga melayang ke udara. Matanya dipenuhi ketidakpahaman dan kebencian. Tetapi di saat berikutnya, ekspresi Jiao 11 berubah. Dia sudah menyadari bahwa belasan berkas cahaya yang melesat ke arahnya itu tak lain adalah tim penegak aula hukuman, sebuah pasukan yang ditakuti oleh semua orang di sekte Matahari Bulan. Dengan sebuah pikiran, Jiao 11 seketika berubah menjadi bintang jatuh. Memanggil. Ketika jimat peringatan tiba-tiba meledak di langit dan bertahan lama, Ye Feng, yang baru saja menyaksikan pemandangan itu, terceng astonished. Hampir seketika setelah Ye Feng tertegun, jimat peringatan lain muncul di kejauhan, tergantung tinggi di atas sekte Matahari Bulan seperti obor. Ini, saat pikiran Ye Feng berkecamuk, dia segera berteriak pelan, kucing kecil, pergi. Di awan yang tinggi, Raja Harimau bersayap awan, yang menyusut seukuran telapak tangan, menggerakkan sayap kecilnya yang berdaging sedikit. Seperti serangga, diam-diam merayap menuju jimat peringatan. Melihat situasi malam ini, kemunculan berulang tanda-tanda peringatan hanya bisa berarti satu hal sekte Matahari Bulan telah mulai memburu Jiao 11. Ye Feng adalah dalang di balik semua ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Namun, Ye Feng terkejut karena Jiao 11 tidak ditangkap sekaligus. Sepertinya berita itu telah bocor. Namun, sekte Matahari Bulan dijaga ketat, sehingga sulit bagi Jiao 11 untuk melarikan diri. Itulah sebabnya Ye Feng secara khusus mengirim Raja Harimau bersayap awan, kucing kecil, untuk melihat nasib akhir Jiao 11. Sedangkan untuk keamanan, selama anak kucing itu tetap bersembunyi di awan ketinggian, seharusnya tidak ada masalah. Ketika Ye Feng mengirimkan kucing kecil Raja Harimau bersayap awan, para anggota tingkat tinggi dari Sekte Ilahi Matahari Bulan yang berkumpul di kediaman Juling juga terkejut oleh kilatan jimat peringatan yang beruntun. Juling, Kepala Balai Urusan Dalam Negeri, melampiaskan niat membunuhnya kepada Yu Hanjing, menuntut, Wakil Kepala Balai Yu, Jiao 11 jelas-jelas mendapat informasi dari seseorang dan melarikan diri sebelumnya. Sekarang, apa yang ingin Anda katakan? Hei, Guru Ju, aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jiao 11 punya kaki. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, kita semua sudah bekerja dengan Jiao 11 selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang menyadari bahwa dia idiot, kan? Kau dengan berani membunuh seseorang, dan sekarang kau hanya duduk di rumah menunggu tim disiplin datang mengetuk pintu? Kau tidak benar-benar berpikir Jiao 11 bodoh, kan? Anda. Yu Hanjing memang bermulut tajam, dan Juling sekali lagi dibuat terdiam karena marah. Ekspresi tetua Tu berubah dingin membeku saat jimat peringatan berbunyi satu demi satu. Masih berusaha melarikan diri? Ayo, kalian semua, ikuti aku untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka berbicara, selusing garis cahaya langsung mengikuti di belakang tetua Tu dari aula hukuman, dan Yu Hanjing tidak terkecuali. Namun, tepat ketika sosok Yu Hanjing naik ke langit, dia berhenti sejenak, dan matanya yang menawan tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian. HMPH, jika Jiao 11 akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, kau, Ye Feng, juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Selama kau, Ye Feng, bahkan sedikit pun terkait dengan kematian Ju Mingsu, aku tidak percaya Juling akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tiba-tiba, Yu Hanjing, yang mengikuti di belakang, berbalik dan menuju ke arah gedung Yuehua. Di halaman spiritual nomor 100 Aula Yuehua, Ye Feng mendongak ke arah kilatan cahaya yang berkelap-kelip di atas sekte ilahi. Tiba-tiba, pupil matanya menyempit tajam saat seberkas cahaya merah tua, seperti meteor api, melesat lurus ke arah Ye Feng. Yu Hanjing, ekspresi Ye Feng tiba-tiba mengeras, dan dengan sebuah pikiran, armor giok ungu langsung menutupi seluruh tubuhnya. Hampir bersamaan, bola api melesat ke arah Ye Feng, dan di dalam api itu, sebuah jejak telapak tangan yang hampir transparan dan diselimuti api menghantam dada Ye Feng. Tangan roh api. Salah satu teknik bela diri supranatural Yu Hanjing adalah jurus tangan roh api. Minggir. Hampir seketika setelah tangan Huoling menghantam,
Yu Hanjing berteriak marah kepada Ye Feng. Dengan sebuah pikiran, medan geomagnetik diaktifkan sesuai jadwal, dan sosok Ye Feng bergeser seperti cahaya bintang seketika tangan roh api menghantam dadanya. Saat ia menuki ke bawah, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata Yu Hanjing. Ia bermaksud memanfaatkan situasi tersebut untuk memberikan pukulan telak kepada Ye Feng, tetapi tanpa diduga, Ye Feng berhasil menghindarinya. Lagi pula, mengingat statusnya, selama dia tidak membunuh Ye Feng, dia bisa memukulinya sampai muntah darah, dan tidak ada seorang pun di sekte ilahi yang bisa berbuat apapun padanya. HMPH, aku akan membalas dendam hari ini. Sekalipun aku tidak bisa membunuhnya, aku akan memastikan dia terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Dengan pikiran jahat, Yu Hanjing berputar sambil menuki ke bawah, seketika terpecah menjadi lebih dari selusin sosok berapi. Setiap sosok berapi tampak nyata, dengan api berkobar di sekelilingnya, dan mereka berputar-putar menuju Ye Feng. Dalam sekejap, ekspresi Ye Feng menjadi sangat tegang. Tekanan dari sosok berapi-api itu saja membuat Ye Feng merasa sulit bernapas. Dapat disimpulkan bahwa gerakan di depannya pastilah jurus bela diri ilahi tingkat atas milik Yu Hanjing. Orang di hadapan saya adalah seorang ahli yang sangat handal di tingkat ketujuh alam penempaan meridian. Menggigit. Saat Ye Feng sedang sangat berhati-hati, suara dentingan cincin yang tajam tiba-tiba terdengar, dan dua pancaran cahaya, satu biru dan satu ungu, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, menghantam salah satu sosok tersebut. Bang! Cahaya merah tua, sian, dan ungu tiba-tiba meledak, dan sekitar selusin sosok berapi yang sebelumnya terpisah lenyap dalam sekejap. Dasar perempuan licik, melihatmu membelakangi aula bunga bulanku, jelas kau punya niat jahat. Sebelum ada yang menyadarinya, Feng Qingyue sudah berdiri di depan Ye Feng. Cincin ganda ungu dan birunya melayang di depan dadanya, cahaya biru dan ungu mengalir di sekelilingnya. Dia sangat cantik. HMPH. Aku di sini atas perintah untuk menyelidiki sebuah kasus, apa urusanmu? Yu Hanjing menatap Feng Qingyue dengan penuh kebencian, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas masuk ruangan sunyi tempat Ye Feng berada. Melihat ini, ekspresi Ye Feng berubah, dan senyum puas muncul di bibirnya. Kali ini, rencana Yu Hanjing kemungkinan akan gagal lagi. Ye Feng sudah mengurus semuanya dari awal sampai akhir. Sesaat kemudian, Yu Hanjing bergegas datang dengan marah, membawa tubuh pelayan Miao Yu yang belum lama meninggal. Ye Feng, apa niatmu membunuh seorang pelayan tak berdosa dari sekte ini? Miao Yu ini punya motif tersembunyi dan mengganggu kultivasiku, hampir menyebabkan penyimpangan Kiku. Tentu saja, aku membunuhnya dengan satu telapak tangan. Apa? Dia kerabatmu? Feng Qingyue awalnya sedikit mengerutkan kening. Dia cukup tidak senang karena Ye Feng dengan seenaknya membunuh pelayan di sampingnya. Namun, dia berpikir sejenak bahwa pasti ada beberapa kejanggalan dalam cerita ini. Jika tidak, mengingat kepribadian Yu Hanjing, mengapa dia sengaja bergegas ke kamar Ye Feng yang tenang untuk membela seorang pelayan? Mata Yu Hanjing tiba-tiba berkilat dengan cahaya yang menakutkan, matanya yang indah melebar karena terkejut. Anak muda yang baik, aku telah meremehkanmu sebelumnya. Namun, aku, Yu Hanjing, tidak pernah gagal menangkap target yang telah kuincar. Dengan dengusan dingin, Yu Hanjing melesat ke langit dan buru-buru pergi. Terima kasih. Setelah Yu Hanjing pergi, Ye Feng menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat kepada Feng Qingyue. Feng Qingyue melambaikan tangannya dengan santai, tampak bingung. Aku sangat penasaran, mengapa Yu Hanjing menerobos masuk ke halaman dan mengajak seorang pelayan berbicara? Apakah kau melakukan sesuatu? Pelayan bernama Miao Yu itu disusupkan oleh Yu Hanjing sebagai mata-mata di depanku, dengan maksud untuk mencelakaiku, kata Ye Feng. Namun demikian, seharusnya dia tidak datang ke sini pada saat genting ini. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah jimat terbang dari cakrawala dan mendarat di tangan Feng Qingyue. Setelah hanya sekali melihat, ekspresi Feng Qingyue berubah drastis. Mereka berhasil melarikan diri? Apa? Siapa yang melarikan diri? Ye Feng tiba-tiba merasa tidak enak. Jiao 11. Setelah Jiao 11 membunuh Zhu Mingsu, Aula Hukuman mengirim tim penegak hukum untuk mengejarnya. Jiao 11 tidak hanya menolak untuk ditangkap, tetapi juga melarikan diri dari sekte ilahi setelah melukai dua pengawal ilahi matahari bulan. Feng Qingyue mengerutkan kening. Mereka berhasil melarikan diri dari sekte itu? Jawaban ini sangat mengecewakan Ye Feng. Apakah tidak ada yang mengejar mereka? Mereka telah kehilangan jejak mereka. Tetua Tu akan terus mengatur tim penegak hukum untuk memburu mereka. Tetapi Ketua Aula Zhu, dalam kemarahannya, telah mengeluarkan hadiah. Kata Feng Qingyue. Poster hadiah buronan? Siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan Jiao 11 akan diberi hadiah 100.000 kristal spiritual tingkat menengah. Siapapun yang dapat mengantarkan kepala Jiao 11 kepadanya akan diberi hadiah 10.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Siapapun yang dapat menangkap Jiao 11 hidup-hidup dan mengantarkannya kepadanya akan diberi hadiah. Pada titik ini, ekspresi Feng Qingyue tiba-tiba menjadi agak aneh.
Apa hadiah untuk menangkap kokain? Aku akan memberimu hadiah berupa senjata spiritual kelas rendah. Senjata spiritual kelas rendah? Ye Feng tersentak kaget. Juling, kepala Balai Urusan Dalam Negeri, sungguh murah hati. Memikirkan tindakannya sebelumnya, Ye Feng tak kuasa menahan keringat dingin. Untungnya, mereka menemukan kebenaran dan menjebak Jiao 11 atas insiden tersebut. Jika tidak, beberapa hadiah buronan ini saja sudah cukup untuk membuat Ye Feng terpojok. Menangkap Jiao 11 hidup-hidup hanyalah artefak spiritual tingkat rendah. Apa yang dimaksud dengan konsep senjata spiritual tingkat rendah? Di antara 100 ahli di alam pemurnian Qi, tidak lebih dari 5 orang yang memiliki artefak spiritual tingkat rendah. Dengan kata lain, kekayaan ini sudah cukup untuk menggoda sebagian besar ahli alam pemurnian Qi. Hadiah untuk menangkap Jiao 11 hidup-hidup tidak hanya besar, tetapi kepala Jiao 11 juga bernilai sangat mahal. 10.000 kristal spiritual tingkat tinggi, itu setidaknya bernilai 1.200.000 kristal spiritual tingkat menengah, atau bahkan lebih. Benar sekali, Juling, sang ketua aula, benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Kata Feng Qingyue. Dengan hadiah sebesar itu, Jiao 11 mungkin akan celaka. Kata Ye Feng. Itu belum tentu benar. Kenapa? Tanya Ye Feng, agak terkejut. Jiao 11 berada di tingkat kelima alam pemurnian Qi. Di antara para ahli alam pemurnian Qi, dia bukanlah yang teratas, tetapi dia masih di atas rata-rata. Sejauh yang saya tahu, 2 dari seni bela diri ilahi yang dia kembangkan adalah seni bela diri ilahi tingkat surga tingkat menengah. Dengan kultivasi yang begitu dahsyat, bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 atau ke-7 alam penempaan meridian mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Jika dia bertarung mati-matian, dia mungkin bisa membuat jalan berdarah menembus tubuhnya. Selain itu, kekuatan tempur seorang seniman bela diri yang memburu Jiao 11 untuk mendapatkan hadiah mungkin hanya rata-rata. Ye Feng tercengang. Jika memang demikian, maka semua perhitungan Ye Feng sebelumnya akan sia-sia. Lebih buruk lagi, sekarang Jiao 11 telah melarikan diri, Ye Feng telah mendapatkan musuh yang bersembunyi di balik bayangan. Jika Jiao 11 berhasil melarikan diri, Ye Feng benar-benar harus waspada terhadapnya selama 1000 hari berturut-turut, terutama karena Jiao 11 pernah menjabat sebagai salah satu dari 3 pemimpin sekte Matahari Bulan dan sangat dengan pertahanan sekte tersebut. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Jiao 11 lolos. Ye Feng tiba-tiba mendapat ide. Qingyue, apakah hadiah dari ketua Aula Ju ditujukan untuk semua orang di dalam sekte ilahi? Ye Feng tiba-tiba bertanya. Tentu. Saat menjawab, tatapan Feng Qingyue ke arah Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang sangat terkejut. Ye Feng, kau tidak mungkin berpikir. Tentu saja, dengan hadiah yang begitu menggiurkan, kau harus bergantung pada keberuntungan. Mungkin Jiao 11 yang terluka parah akan jatuh ke tanganku. Suaranya menghilang. Tetapi begitu kata-kata itu terucap, Ye Feng melesat ke langit. Coba keberuntunganmu? Feng Qingyue memperhatikan sosok Ye Feng menghilang ke langit malam, ekspresinya agak rumit. Mungkinkah dia mencoba peruntungannya? Pada saat yang bersamaan, sebuah jimat tiba-tiba jatuh ke telapak tangan Yu Hanjing. Begitu Yu Hanjing melihat pesan itu, dia langsung menghela napas lega. Mereka berhasil melarikan diri. Itu bagus. Mereka benar-benar kehilangan jejak mereka. Ye Feng terdiam saat menyaksikan tim investigasi kriminal terpecah menjadi 3 kelompok dan memulai pencarian tanpa tujuan di kejauhan. Tentu saja, bukan berarti tim penegak hukum Aula Hukuman tidak kompeten. Itu terutama karena Jiao 11 cukup licik, dan situasi di ibu kota bela diri Qinglan terlalu rumit. Bahkan di malam hari, para pendekar bela diri terus datang dan pergi. Dan ada beberapa tempat yang tidak bisa dikejar begitu saja oleh tim penegak hukum Aula Hukuman dari Sekte Ilahi Matahari Bulan. Alasannya, Feng nyaris tidak bisa melacak keberadaan Jiao 11 sebagian besar berkat Raja Harimau Bersayap Awan, Xiao Mao. Beberapa bakat binatang buas tidak tertandingi oleh para ahli bela diri. Meskipun kucing Raja Harimau Bersayap Awan tidak memiliki bakat pelacakan, dia memang jauh lebih baik daripada Ye Feng dalam mengawasi orang. Yang terpenting, lokasi kucing Raja Harimau Bersayap Awan sangat menguntungkan tersenyum tinggi di dalam awan tebal. Ia tidak terlihat dan memiliki bidang pandang yang luas. Kecuali Jiao 11 bersembunyi di dalam sebuah bangunan, dia tidak bisa lolos dari pengawasan Raja Harimau Bersayap Awan, Xiao Mao. Sepertinya perlu untuk mengingatkan. Dengan sebuah pikiran, sosok Ye Feng tiba-tiba melayang ke langit, melesat menuju arah tempat Jiao 11 bersembunyi. Jiao 11 bagaikan burung yang ketakutan, sama sekali tidak berani terbang di langit, karena langit adalah target yang terlalu besar. Dia hanya berani bersembunyi di tanah dengan harapan bisa mengelabui tim penegak hukum Singtang. Saat Ye Feng terbang ke langit, seorang master dari tim penegak hukum Aula Hukuman datang untuk mengamati. Namun, ketika Ye Feng secara terang-terangan melepaskan aura kultivasinya di tingkat ketiga alam laut jiwa, petugas penegak hukum itu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Jiao 11 berkelok-kelok melewati ibu kota bela diri Qinglan, tentu saja tidak secepat Ye Feng yang terbang lurus di langit.
Tak lama kemudian, Ye Feng terbang ke samping dan di depan Jiao 11, mendarat jauh dari Jiao 11 yang sedang melaju kencang. Memanggil. Tanpa peringatan, simbol peringatan berwarna merah tua melesat ke langit, sangat menyilaukan di malam hari. Tim penegak hukum dari Balai Hukuman, yang sedang mencari ke segala arah, semuanya memusatkan perhatian mereka pada jimat peringatan yang melayang di langit. Dilihat dari cara jimat itu meledak, jelas itu adalah jimat peringatan paling umum dari sekte Matahari Bulan. Apakah seseorang sedang meminta bantuan atau memberikan peringatan? Seketika itu juga, lebih dari 2/3 petugas penegak hukum pengadilan berbalik dan bergegas menuju tempat di mana jimat peringatan itu diangkat. Astaga, kita ketahuan, Jiao 11, yang baru saja memasuki sebuah gang kecil, tiba-tiba terkejut. Jimat peringatan itu membuatnya mempercepat langkahnya, yang tadinya melambat, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba menjadi seintens bintang. Karena identitasnya telah terungkap, tidak perlu lagi menyembunyikan sosoknya. Itu ada. Cepat, ke sana, di dekat tungku kokas. Dengan seluruh kekuatannya yang dilepaskan, kultivasi tingkat kelima dari alam pengecoran Jiaoxi segera menarik perhatian para penegak hukum dari aula hukuman yang baru saja mengejarnya. Saat ia melarikan diri, ekspresi kesedihan yang aneh tiba-tiba muncul di wajah Jiao 11. Setengah bulan yang lalu, dia adalah komandan Garda Ilahi Sekte Matahari Bulan, memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Siapa sangka bahwa setengah bulan kemudian, dia akan menjadi pengkhianat Sekte Matahari Bulan, berada dalam daftar eksekusi Sekte Matahari Bulan, dan sekarang dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Langit dan bumi tidak lebih dari itu. Mata Jiao 11 tiba-tiba berkilat dengan cahaya yang sangat ganas dan menakutkan, dan giginya terkatup begitu erat hingga berderak. Ye Feng, tunggu sampai aku melarikan diri hari ini. Hampir 1 jam telah berlalu sejak kejadian itu, dan melalui komunikasi dengan Yu Hanjing melalui cara-cara jimat, Jiao 11 telah memahami seluruh cerita. Faktanya, ketika Yu Hanjing melihat pelayan Miao Yu yang dieksekusi oleh Ye Feng, dia mengerti bahwa semua ini kemungkinan besar adalah perbuatan Ye Feng. Jika tidak, Ye Feng tidak akan membunuh pelayan Miao Yu tanpa alasan. Memanggil. Satu demi satu sinyal peringatan bertindak seperti cahaya penuntun, mengarahkan tim investigasi kriminal kembali ke jalur yang benar, sekaligus membuat Jiao 11 menggertakkan giginya karena benci. Setiap kali dia lolos dari tim penegak hukum aula hukuman dan berhasil bersembunyi di kota bela diri Qinglan, sebuah jimat peringatan akan menunjukkan lokasinya, memaksanya untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya lagi. Setelah beberapa kali mencoba, Jiao 11 menjadi semakin berantakan. Pada 2 kesempatan, ia bahkan terjerat oleh beberapa anggota aula hukuman. Ia nyaris tidak berhasil melepaskan diri dengan nyawanya terancam dan tidak punya pilihan selain mengirimkan sinyal bahaya. Setengah jam kemudian, ketika tim penegak hukum dari aula hukuman melacak mereka ke utara ibu kota bela diri Qinglan, mereka kehilangan jejak lagi. Ye Feng, yang selama ini mengandalkan Raja Harimau bersayap awan untuk mengawasi keadaan dari langit, hendak mengeluarkan jimat peringatan ketika seberkas cahaya merah tiba-tiba melesat ke langit dan menuju ke selatan. Auranya sangat mirip dengan arang. Jiao 11 ingin melarikan diri, tetapi tim penegak hukum Xingtang, yang baru saja kehilangan target mereka, tentu saja tidak akan membiarkannya lolos. Selusin garis cahaya berbalik dan dengan cepat mengejar garis merah tua itu. Ye Feng terkejut, kemunculan Jiao 11 yang tiba-tiba agak aneh. Meong. Tiba-tiba, suara meong kucing Raja Harimau bersayap awan dan sebuah perintah dari kucing Raja Harimau bersayap awan membuat Ye Feng menoleh ke arah perintah tersebut. Seberkas cahaya redup perlahan muncul dari arah tempat Jiao 11 baru saja menghilang, lalu melayang perlahan ke arah utara. Ye Feng terpestuned saat melihat siluet itu. Batu bara kokas. Mengganti satu hal dengan hal lain? Sungguh orang yang licik. Ye Feng segera menyadari bahwa garis merah tua yang melesat ke langit sebelumnya tanpa disembunyikan pastilah orang yang datang untuk membantu Jiao 11 melarikan diri. Dengan mengalihkan perhatian tim penegak hukuman dari aula hukuman, Jiao 11 dapat pergi dengan leluasa. Coca-Cola itu perlahan naik ke udara, terbang sejauh sekitar 1 kilometer, dan ketika menyadari tidak ada yang memperhatikannya, tiba-tiba ia mempercepat lajunya. Melihat ini, Ye Feng panik. Pada titik ini, bahkan jika dia mengeluarkan jimat peringatan, itu tidak akan menarik perhatian tim penegak hukum dari aula hukuman. Tetapi jika dia mengabaikannya, pelarian Jiao 11 kemungkinan akan seperti ikan yang memasuki laut, bebas berkeliaran sesuka hati. Hanya memikirkan Jiao 11, seorang ahli kuat di tingkat kelima alam pemurnian Qi, yang kembali dalam wujud berbeda, membuat Ye Feng bergidik. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia lolos. Dengan hentakan kakinya, Ye Feng melesat lurus ke langit seperti kepulan asap, melayang ke awan. Kucing Raja Harimau bersayap awan, yang pikirannya terhubung dengan Ye Feng, tiba-tiba membesar, memungkinkan Ye Feng untuk menungganginya. Mengejar. Dengan kepakan sayapnya yang berdaging, kucing Raja Harimau bersayap awan mengejar jalur terbang Jiao 11. Sementara itu,
Jiao 11 telah sepenuhnya meninggalkan ibu kota bela diri Qinglan. Melihat tidak ada cahaya yang mengikutinya, Jiao 11 melepaskan kekuatannya, dan sejumlah besar energi spiritual melonjak ke permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, ia melesat ke kejauhan seperti meteor yang berapi-api. Begitu seorang ahli alam pemurnian Qi tingkat 5 melepaskan kecepatan penuh mereka, kucing kecil Raja Harimau bersayap awan sama sekali tidak mampu menandingi mereka. Hanya setelah mengaktifkan panji darah jiwa pertempuran di dalam istana jiwa iblis dan menyuburkan kucing kecil dengan cahaya darah jiwa pertempuran, kucing kecil mampu mengimbangi. Namun, saat Ye Feng mengikuti Jiao 11 dari kejauhan, ia mulai ragu. Mengikuti seperti ini bukanlah hal yang sama. Terakhir kali, dia membunuh Liu Hong, yang tingkat kultivasinya setinggi tingkat keempat alam pemurnian Qi. Itu bukan karena konfrontasi langsung, tetapi karena serangan mendadak dan unsur kejutan. Kali ini, karena pengejaran sebelumnya, saraf Jiao 11 sudah tegang, dan dia waspada terhadap apapun yang dilihatnya. Mustahil bagi Ye Feng untuk melancarkan serangan mendadak. Selain itu, Jiao 11, yang mampu menjadi salah satu dari 3 pemimpin sekte Matahari Bulan, jelas bukan orang biasa. Kekuatan bertarungnya benar-benar termasuk yang terbaik di antara para ahli bela diri setingkatnya. Ye Feng bukanlah tandingan bagi seorang ahli alam pemurnian Qi tingkat 5 pada umumnya dalam konfrontasi langsung, apalagi Jiao 11, salah satu yang terbaik di antara para ahli alam pemurnian Qi tingkat 5. Dengan kata lain, jika Ye Feng terus mengikuti cara ini, maka usahanya akan sia-sia. Dalam sekejap, Ye Feng mendapat sebuah ide. Bukankah Juling, kepala Balai Urusan Dalam Negeri, mengeluarkan hadiah untuk penangkapan Jiao 11? Ye Feng bisa meminta bantuan seseorang. Ye Feng hanya memiliki 3 kenalan di sekte Matahari Bulan Tian Guisang, Feng Qingyue, dan Chen Changxing. Sekarang setelah insiden besar terjadi di dalam sekte, Chen Changxing, sebagai komandan saat ini, tentu saja tidak dapat pergi. Adapun Tian Guisang, Ye Feng ragu untuk meminta bantuannya, karena tidak pasti apakah Tian Guisang benar-benar akan membunuh Jiao 11 jika mereka bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, sebuah jimat tiba-tiba terbang keluar dari tangan Ye Feng, langsung menuju ke arah sekte ilahi Matahari Bulan. Setengah jam kemudian, Ye Feng menerima pesan dari Feng Qingyue, yang hanya berisi 4 kata berangkat segera. Namun, meskipun Feng Qingyue segera berangkat untuk mengejar Ye Feng dan Jiao 11, kemungkinan besar akan memakan waktu lama. Jarak yang telah mereka ciptakan sebelumnya hampir 1000 mil. Sekarang, baik Ye Feng maupun Jiao 11 sangat cepat, dan karena tingkat kultivasi Feng Qingyue mirip dengan Jiao 11, kecepatan terbangnya tidak jauh berbeda dengan Jiao 11. Yang bisa dilakukan Ye Feng hanyalah tetap berada di belakang Jiao 11, terus-menerus menghubungi Feng Qingyue sampai Feng Qingyue tiba. Untungnya, tidak ada yang mengejarnya. Jiao 11 terbang dengan kecepatan normal seorang ahli alam tempa denyut tingkat 5, sehingga kucing kecil Raja Harimau bersayap awan dapat mengimbanginya dengan cukup mudah. 1 jam berlalu, lalu 2 jam berlalu, dan mereka sudah berada lebih dari 10.000 mil jauhnya dari kota bela diri Qinglan. Feng Qingyue masih mengejar mereka, sementara Jiao 11 tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kemana orang ini mencoba melarikan diri? Saat Ye Feng bergumam sendiri, seberkas cahaya yang terbentuk dari oksida kokas yang terbang di depannya tiba-tiba berhenti, berbalik tajam, dan melesat kembali ke belakang. Saat ia melaju ke depan, bola-bola api seukuran kepalan tangan segera muncul di sekitar Jiao 11. Bola-bola api ini melesat dan membakar udara begitu muncul, menunjukkan suhu yang sangat tinggi dan menakutkan. Dalam sekejap, lingkaran cahaya mengembun di sekitar Jiao 11. Melihat ruang kosong di belakangnya yang tak ada seorang pun, tatapan Jiao 11 tiba-tiba tertuju pada awan tebal di langit, dan senyum sinis muncul di bibirnya. Dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya api yang melayang di depannya berputar dan menabrak awan tebal di langit. Cahaya api itu membesar dengan cepat begitu dilepaskan, setiap nyala api meluas hingga berdiameter beberapa meter. Saat berputar dengan kecepatan tinggi, ia menyerupai serangkaian meteor berapi yang melesat menuju awan tebal di langit. Teknik bela diri supernatural, Naruto Meteor. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya mengikutiku? Pergi dari sini sekarang juga. Jiao 11 meraung marah. Kemanapun cincin meteor Naruto itu lewat, awan tebal di langit langsung menghilang. Ye Feng tidak dapat berhenti tepat waktu, dan awan di depannya juga menghilang, membuatnya langsung terlihat oleh Jiao 11. Ye Feng? Menatap Ye Feng, mata Jiao 11 mengungkapkan kebencian yang mendalam, tetapi dia juga tertawa terbahak-bahak. Kau memilih jalan menuju neraka padahal masih ada jalan itu. Surga pun punya mata. Hahaha. Kau memilih jalan ke surga tetapi menolak untuk menempuhnya, sementara menerobos masuk ke gerbang neraka. Surga punya mata. Hahaha. Melihat Jiao 11 tertawa terbahak-bahak, ekspresi Ye Feng tiba-tiba menjadi sangat serius. Pada akhirnya, dia masih meremehkan Jiao 11, dan Jiao 11 masih berhasil mengungkap kelemahannya. Ye Feng, kaulah yang mengirimkan jimat peringatan ke tim penegak hukuman tadi, bukan? Saat bertanya,
Tubuh Jiao 11 kembali memancarkan cahaya merah menyala, melesat langsung ke arah Ye Feng. Bagaimana pesta yang kuberikan padamu hari ini? Bagaimana rasanya dijebak dan diburu? Tanya Ye Feng alih-alih menjawab, saat aliran energi spiritual giok ungu mulai mengalir dari ujung jarinya. Ekspresi Jiao 11 tiba-tiba berubah sangat buruk. Jadi kaulah yang menyamar sebagaiku. Matanya berkilat penuh kebencian. HMPH, hari ini adalah hari kematianmu. Saat kata-kata kematian sudah dekat diucapkan, dengan suara mendesing, cincin meteor seperti api tiba-tiba melesat keluar dari depan Jiao 11, berputar dan menghantam Ye Feng. Kali ini, di bawah kendali Jiao 11, rentetan meteor Naruto menjadi lebih menakjubkan lagi. Saat serangan dilancarkan, 18 meteor api melesat ke arah Ye Feng seperti bulan sabit. 4 meteor api di tengah relatif lambat, sementara meteor api di kedua ujungnya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka mengepung Ye Feng. Memanggil. Sayap spiritual Ye Feng yang sangat besar berkelebat cepat beberapa kali, seketika berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang melesat di langit. Garis-garis perak berkedip. Bang! Hampir bersamaan, 18 meteor berapi menghantam tempat Ye Feng berdiri tadi dari segala arah. Setelah setiap meteor bertabrakan, mereka meledak menjadi kobaran api di langit, yang sangat menakutkan. Ini, teknik gerakan supranatural? Bagaimana mungkin kau memiliki teknik gerakan supranatural? Mata Jiao 11 dipenuhi keheranan saat ia melihat Ye Feng menghilang dalam garis ungu. Aku bisa melakukannya, bahkan melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Gemuruh. Hampir seketika suara Ye Feng terdengar di belakang Jiao 11, raungan dahsyat terdengar di atas kepala Jiao 11, dan sambaran petir hitam sebesar lengan anak kecil menghantam kepala Jiao 11 tepat di sasaran. Petir yang mengerikan. HMPH, hanya tipuan belaka. Dengan tawa dingin, perisai api merah tua seluas beberapa meter persegi muncul begitu saja di atas kepala Jiao 11. Perisai api merah tua itu hanya berfluktuasi beberapa kali sebelum petir surgawi Ye Feng yang menakutkan menghilang. Terima pukulan ini. Matilah. Tanpa peringatan, jejak tangan berapi muncul di belakang kepala Jiao 11, seketika melintasi kehampaan dan menimpa Ye Feng. Ketika jejak tangan berapi itu pertama kali muncul, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Tetapi ketika turun ke Ye Feng, ukurannya telah membesar hingga sebesar batu penggiling. Aura yang sangat besar tiba-tiba muncul dari Ye Feng, dan jari awan melayang, setajam penusuk, menyerang jejak tangan berapi itu dengan ganas. Jejak tangan berapi sebesar batu penggiling itu langsung hancur berkeping-keping, menyebar menjadi energi spiritual elemen api yang sangat murni. Sesekali, beberapa pecahan energi spiritual elemen api mendarat di baju zirah spiritual pelindung Ye Feng, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ekspresi Jiao 11 kembali membeku. Ia benar-benar berhasil mematahkan teknik bela diri supranaturalku. Tapi jika kau bisa menghancurkannya sekali, bisakah kau menghancurkannya 10 atau 100 kali? Saat tatapan ganas muncul, jejak tangan Jiao 11 yang berapi-api tiba-tiba menghujani Ye Feng seperti tetesan hujan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Feng langsung diliputi oleh aktivitas yang sangat panik. Keunggulan penggunaan teknik bela diri supranatural secara instan telah sepenuhnya terbukti. Meskipun jari awan melayang Ye Feng mampu menembus jejak tangan berapi Jiao 11, ia tidak mampu mengimbangi ritme serangan Jiao 11. Ye Feng melepaskan teknik jari awan melayang, dan Jiao 11 melepaskan dua jejak tangan berapi. Jika Ye Feng tidak berulang kali mengaktifkan Mirage Dragon Pearl dan menggunakan Silver Thread Flash serta Geomagnetic Field untuk menghindar pada saat kritis, dia mungkin sudah terkena serangan. Saat ini, Ye Feng benar-benar mengerti bahwa membunuh Liu Hong setengah bulan yang lalu hanyalah keberuntungan. Jika Liu Hong memiliki kesempatan sekecil apapun untuk bernapas, Ye Feng lah yang akan berada dalam masalah. Namun, harus diakui, Ye Feng, seorang ahli bela diri tingkat ketiga di alam laut jiwa, mampu menahan 50 gerakan dari Jiao 11, yang berada di tingkat kelima alam penempaan denyut, yang cukup mengesankan. Saat Ye Feng sibuk bergerak lincah, Jiao 11 semakin khawatir seiring berjalannya pertarungan. Sebagian besar praktisi bela diri tingkat 2 atau 3 di alam pemurnian Qi mungkin tidak mampu menahan 50 gerakan darinya. Tetapi Ye Feng telah melakukannya. Ye Feng, sekarang aku percaya kau benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Yu Huaisong. Ekspresi Jiao 11 tiba-tiba menjadi serius. Aku tidak membunuh Yu Huaisong. Tapi aku benar-benar membunuh orang lain. Ye Feng menyela. Liu Hong. Apa? Kau membunuh Liu Hong? Dan kaulah yang membuatku dipecat beberapa hari yang lalu? Jiao 11 meraung marah. Setiap kali emosi seseorang berfluktuasi secara drastis, hal itu memengaruhi hal-hal lain, seperti ritme serangan. Ritme serangan Jiao 11 jelas terganggu saat dia meraung marah. Hampir bersamaan, medan geomagnetik mengalami masalah. Ye Feng melangkah dan menempuh jarak hampir 2 mil. Saat harta karun tingkat atas, pedang emas, muncul di tangan Ye Feng. Meridian pedang pertama Ye Feng, jantung pedang, berdenting dengan suara panjang dan jernih.
Busur energi pedang keemasan tiba-tiba muncul dari pedang emas, dan kemanapun energi pedang itu lewat, udara terbelah seperti riak di air. Memanggil. Energi pedang emas dari pedang hati sepanjang 100 meter menyelimuti Jiao sebelah seperti sungai surgawi. Saat Ye Feng melepaskan pedang hatinya, dia ragu sejenak. Jika dia menggunakan senjata sihir kelas atas sebagai wadah dan langsung menggunakan indera ilahinya untuk mengaktifkan roh ungu yang tersembunyi di dalam meridian pedang pertama, setidaknya, dia bisa melukai Jiao 11 dengan parah. Namun Ye Feng tidak melakukan itu. Ye Feng telah berhasil menahan serangan tanpa henti dari Jiao 11. Ye Feng membutuhkan seorang guru seperti ini untuk mengasah keterampilan bela dirinya dan menguji kemampuan sebenarnya. Saat ekspresi Jiao 11 tiba-tiba berubah serius, perisai spiritual pelindungnya seketika menjadi sangat tebal. Ini adalah pertama kalinya Jiao 11 merasakan ancaman terhadap nyawanya di hadapan Ye Feng. Cahaya pedang ini merupakan ancaman hidup dan mati baginya. Setelah mundur hanya sekitar 10 meter, Jiao 11 tiba-tiba berhenti. Saat mundur, ia tiba-tiba merasa bahwa tidak peduli bagaimana ia menghindar, ia tidak bisa menghindari pedang ini dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Jejak tangan api, hancurkan. Dengan raungan, Jiao 11 melepaskan serangkaian jejak tangan berapi dari punggungnya. Tetapi setelah hanya satu jejak tangan berapi dilepaskan, energi pedang emas menghantam tepat di depannya. Tertawa. Melihat jejak tangan berapi dengan mudah terbelah menjadi dua oleh energi pedang emas, mata Jiao 11 tiba-tiba melebar, dan perisai api merah seluas 2 meter persegi muncul begitu saja di depan Jiao 11. Bang! Cahaya pedang emas bertabrakan dengan keras dengan perisai api merah, meledak menjadi semburan api yang besar. Namun, terlihat jelas bahwa kecerahan energi pedang emas dan perisai api merah tersebut dengan cepat melemah. Menggigit. Suara dentuman aura pedang emas yang menghantam baju zirah pelindung spiritual Jiao 11 tiba-tiba terdengar. Meskipun sisa kekuatan aura pedang emas itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Jiao 11, dan baju zirah pelindung spiritualnya tidak berfluktuasi sama sekali, mata Jiao 11 tetap melebar karena terkejut. Dia berhasil menembus dua teknik bela diri supranaturalnya. Salah satunya adalah teknik pertahanan, dan teknik itu masih memiliki kekuatan residual. Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri supranatural yang telah dia kembangkan. Bagaimana Ye Feng bisa melakukan itu? Sebenarnya, kekuatan pedang hati Ye Feng hanya hampir sama dengan jejak tangan api Jiao 11, mungkin sedikit lebih kuat paling banter. Namun, setelah diperkuat hampir 70% oleh harta karun tingkat atas dan ditingkatkan lebih lanjut oleh Ziling, kekuatannya menjadi tak tertandingi. Jadi ternyata dalang dibalik kesulitan yang kualami sekarang adalah kau, Ye Feng. Ye Feng, aku akan membunuhmu hari ini juga. Teriak Jiao 11. Jika kau tidak merancang rencana jahat untuk menghadapiku, aku tidak akan punya kesempatan untuk menghadapimu meskipun aku mau. HMPH, Jiao 11, semua ini adalah salahmu sendiri. Hukuman mati di pengadilan. Siapa yang akan membunuh siapa masih belum pasti. Ye Feng mencemooh. Teruslah bermimpi. Wajah Jiao 11 tiba-tiba berubah serius. Ye Feng, tahukah kau bahwa setiap ahli alam pemurnian Ki sejati memiliki jurus bela diri rahasia tingkat tinggi yang tidak diketahui siapapun? Siapapun yang melihatnya akan menjadi orang mati. Pada saat itu, Jiao 11 tiba-tiba tersenyum sinis. Hari ini, kau akan menjadi orang kelima yang menyaksikan kekuatannya. Dalam sekejap, Jiao 11 mengarahkan kelima jarinya seperti tombak, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya melonjak hingga puncaknya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, awan api seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan Jiao 11. Crimson Flame Skynet, maju. Awan api seukuran telapak tangan itu membesar tertiup angin, dan dalam sekejap, ia meledak menjadi jaring api seluas 100 meter persegi yang menyelimuti Ye Feng. Melihat ini, Ye Feng menunjuk dengan satu jari, dan sebuah jari awan melayang menghantam jaring api merah yang melingkupinya. Hal aneh terjadi, jaring api merah tiba-tiba berubah bentuk, dan kisi-kisi tempat jari awan melayang lewat tiba-tiba membesar, memungkinkan jari awan melayang untuk langsung menembus jaring dan meleset. Tiba-tiba, jaring api merah menyelimuti Ye Feng. Ye Feng terkejut, mengeluarkan teriakan aneh, dan seberkas cahaya perak melintas di kakinya. Seketika memindahkannya sejauh 2 mil dan menghindari jaring api merah. HMPH, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Dengusan dingin dan panas yang menyengat dari Jiao 11 tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Feng, dan jaring api merah tua lainnya menyelimuti Ye Feng. Tidak hanya itu, dengan jentikan 5 jari Jiao 11, satu demi satu jaring api merah tua menutupi segala arah dengan rapat. Ye Feng menghitung dan menemukan ada 7 jaring surgawi api merah. Ketujuh jaring surgawi api merah itu terjalin bersama dan menutupi Ye Feng dari segala arah, baik dari atas maupun bawah. Pupil mata Ye Feng seketika menyempit hingga ukuran maksimalnya. Pada saat itu juga, Ye Feng menyaksikan kekuatan jaring api merah. Begitu terjebak di dalamnya, Ye Feng akan berubah menjadi abu di bawah lapisan jaring tersebut. Namun,
Jurus jari awam melayang Ye Feng sama sekali tidak efektif melawan jaring surgawi api merah. Terlebih lagi, Ye Feng memperkirakan bahwa bahkan pedang hati pun tidak akan mampu mengatasi jaring surgawi api merah. Satu-satunya hal yang mungkin ampuh melawan jaring surgawi api merah adalah segel giok ungu. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya langsung didorong hingga batas maksimal, dan satu demi satu, segel giok ungu bercahaya itu bergegas menuju jaring api merah. Menekan. Tiba-tiba, cahaya ungu yang cemerlang terpancar. Jalinan api merah menyala tampak telah menangkap sebuah batu raksasa, dan seketika membekukan ruang hampa. Kota, 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 kota. Setelah meraung beberapa kali, Ye Feng akhirnya berhasil menghentikan jaring api merah agar tidak mendekat dari jarak 100 meter. Namun, begitu dia berhasil menekannya, jaring api merah mulai meronta-ronta dengan liar, dan cahaya merahnya semakin terang. Dalam sekejap, kecemerlangan segel giok ungu mencapai puncaknya, tetapi kecemerlangan jaring surgawi api merah terus meningkat. Retak, retak, retak. Retakan mulai muncul pada segel giok ungu pertama, dan retakan itu dengan cepat melebar. Bahkan segel giok ungu pun tak mampu menandingi jaring surgawi api merah, sebuah seni bela diri ilahi. HMPH, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jaring api merah surgawi, hancurkan. Jiao 11 meraung, gelombang energi jiwa ilahi yang kuat melesat, dan 7 sinar jaring api merah surgawi bersinar terang pada saat yang bersamaan. Klik. Satu demi satu, segel giok ungu itu hancur sepenuhnya, dan mata Ye Feng tiba-tiba melebar, seketika dipenuhi dengan keheranan. Tatapan Ye Feng langsung tertuju pada segel giok ungu yang hancur. Segel giok ungu, yang hancur oleh jaring api merah, tiba-tiba memberi Ye Feng alam baru untuk dijelajahi. Giok yang hancur. Ye Feng, yang selama beberapa bulan terakhir berjuang untuk memahami tingkat keempat kitab giok hancur tanpa kemajuan apapun, tiba-tiba mengalami kemajuan. Hancurnya segel giok ungu memberi Ye Feng pengalaman indrawi yang paling langsung. Meskipun Ye Feng belum melihat ketujuh segel giok ungu itu hancur satu persatu, semuanya terwakili dalam indera ilahinya. Bahkan proses terkecil dari hancurnya giok itu tercermin dalam pikiran Ye Feng. Dalam sekejap, dengan menggabungkan teknik mental tingkat keempat dari alam giok hancur dari kitab suci giok hancur, Ye Feng tiba-tiba mendapat pencerahan. Pecahnya batu giok melambangkan integritas, ledakan emosi, dan pertarungan sampai mati. Dalam sekejap, semua kesulitan tingkat keempat alam giok hancur dalam kitab suci giok hancur yang sebelumnya dipahami Ye Feng dengan mudah teratasi, dan dia langsung memperoleh pemahaman yang jelas tentangnya. Saya sudah sepenuhnya mengerti. Barulah kemudian Ye Feng menyadari bahwa kitab giok hancur sebenarnya hanya memiliki 3 tingkatan, dan giok hancur hanyalah sebuah keadaan pikiran, atau lebih tepatnya, hanya sebuah teknik. Mendesis. Bau rambutnya yang mengeriting dan terbakar akibat suhu tinggi yang mendekat membawa Ye Feng kembali ke kenyataan dari dunia giok yang hancur. Jaring api merah, yang telah menghancurkan segel giok ungu sepenuhnya, dengan cepat mendekati Ye Feng. Buah awan iblis muncul tanpa suara di telapak tangan Ye Feng. Namun, ini hanyalah harta karun penyelamat nyawa yang akan digunakan Ye Feng sebagai upaya terakhir. Hingga saat ini, Ye Feng masih ingin menghadapi jaring surgawi api merah secara langsung. Alasan menggunakan buah iblis awan adalah karena Ye Feng baru saja memahami alam giok hancur dari kitab suci giok hancur, tetapi belum pernah menggunakannya sebelumnya. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Menggunakan buah iblis awan hanya untuk berjaga-jaga. Sambil berpikir, Ye Feng menarik kekuatan spiritual di belakangnya dan diam-diam jatuh ke arah jaring api merah di bawah tanah. Sementara itu, segel giok ungu lainnya terbang keluar tanpa suara dari dada Ye Feng. Waktu terlalu singkat, dan jaring api merah terlalu dekat. Ye Feng hanya bisa mengulur waktu dengan mendekat ke salah satu sisi jaring api merah. Tepat ketika segel giok ungu hendak terbang keluar, lautan jiwa Ye Feng yang tenang tiba-tiba bergejolak, dan kekuatan jiwa ilahi yang misterius tiba-tiba mengalir ke dalam segel giok ungu. Hampir bersamaan, segel giok ungu yang baru saja diluncurkan mengalami perubahan ajaib. Tanpa adanya kekuatan eksternal yang mendekat, segel giok ungu berbentuk persegi itu hancur total dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan runtuh ke dalam. Rasanya seperti sebuah segel giok yang utuh sempurna hancur berkeping-keping dalam sekejap, bahkan runtuh di bagian dalamnya, seolah-olah kekuatan setiap keping giok sedang diperas. Kemudian, fluktuasi kekuatan yang mengerikan langsung meletus. Giok yang hancur, redamlah. Sinar ungu tiba-tiba memancar seperti cahaya bulan. Dimanapun sinar itu menyentuh, semuanya membeku. Kekuatan yang mengerikan itu seketika meremas udara keluar, menyebabkan udara berderak dan meletup-letup. Dalam sekejap, kekuatan segel giok yang hancur seolah memenuhi seluruh ruang di atas, dan momentum dari 6 jaring api merah yang baru saja melesat untuk mengepung dan membunuh Ye Feng berhenti pada saat yang bersamaan. Pada saat itu juga, mata Jiao 11 melebar hingga batas maksimalnya, dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, secercah antisipasi terlintas di matanya dalam sekejap.
Karena jari merah tua paling bawah hanya berjarak beberapa meter dari Ye Feng. Begitu ia terperangkap, Ye Feng pasti akan mati di bawahnya. Saat Jiao 11 dipenuhi dengan antisipasi, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi sangat terkejut ketika mengaktifkan jaringan langit api merah. Tepat ketika jari merah tua di bawahnya menjerat Ye Feng, sebuah segel giok yang hancur, bersinar dengan cahaya ungu dan terus runtuh ke dalam, tiba-tiba muncul di belakang Ye Feng. Kota. Setelah teriakan mendesak Ye Feng, jaring surgawi api merah di bagian bawah ditekan oleh kekuatan segel giok hancur ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari Ye Feng. Sekeras apapun Jiao 11 mencoba mendorongnya, jaring itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak hanya itu, tubuh Ye Feng merosot, dan segel giok yang hancur di punggungnya kembali memancarkan cahaya, langsung menekan jaring surgawi api merah terakhir, yang dengan cepat tenggelam ke tanah. Namun, kecemasan di wajah Ye Feng semakin memuncak, dan wajahnya dengan cepat berubah menjadi merah padam. Di langit, segel giok yang hancur yang menekan 6 jaring api merah lainnya mulai bergetar hebat, di ambang kehancuran. Meskipun Ye Feng mendapat pencerahan tentang tingkat keempat kitab giok hancur, alam giok hancur, selama pertempuran, yang sangat meningkatkan kekuatan segel giok hancur, lonjakan kekuatan ini terbatas. Sebelumnya, segel giok ungu dapat menekan jaring api merah selama 4 atau 5 napas sebelum hancur berkeping-keping. Kini, satu segel giok yang hancur menahan 6 jaring api merah secara bersamaan, dan sungguh mengerikan bahwa segel itu hanya mampu bertahan selama 1 tarikan napas. Meletus. Di langit, cahaya dari segel giok yang hancur, yang hampir runtuh, tiba-tiba berkumpul dan meledak menjadi bola cahaya ungu. Bang 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 bang. Ledakan segel giok yang hancur itu seperti menyalakan rentetan petasan, dan 6 jaring api merah lainnya meledak pada saat yang bersamaan. Melambai. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyebar di udara, ke segala arah. Astaga! Ekspresi ketakutan yang luar biasa tiba-tiba muncul di mata Jiao 11. Dia segera melepaskan kendali atas jaringan langit api merah terakhir yang tersisa dan melesat menjauh seperti kelinci. Gelombang kejut yang begitu mengerikan adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak akan berani menjadi orang pertama yang terkena dampaknya. Saat Jiao 11 melepaskan kendali, jaring api merah di belakang Ye Feng langsung dihancurkan hingga lenyap oleh segel giok hancur di belakang Ye Feng. Namun yang menakutkan adalah gelombang kejut itu, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, juga menerjang ke arah Ye Feng. Satu-satunya kelegaan Ye Feng sekarang adalah dia berhasil menciptakan jarak barusan. Jika tidak, buah iblis awan di tangannya akan sia-sia. Meskipun begitu, segel giok yang hancur di punggung Ye Feng tiba-tiba berkilat dan menghalangi dada Ye Feng. Menekan. Dengan teriakan lembut, gelombang kejut yang menerjang seperti ombak berhenti sejenak. Sayap roh raksasa langsung muncul di belakangnya. Dan dengan kilatan lembut, seberkas cahaya ungu melesat melintasi langit. Dalam sekejap berikutnya, bahkan segel giok yang hancur pun tidak mampu menahan gelombang kejut yang dahsyat dan langsung roboh. Di langit, cahaya ungu memudar, dan Jiao 11 diliputi keteran saat melihat Ye Feng, yang berdiri dengan angkuh di langit dan menatapnya dengan dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Feng bisa lolos dari teknik bela diri terkuat dan paling rahasianya. Sejak ia menguasai jaring surgawi api merah, ini adalah kali kelima ia menggunakannya melawan musuh. Dalam 4 kali sebelumnya, semua musuh tewas, tetapi kali ini, Ye Feng selamat. Yang lebih mengejutkan lagi, Ye Feng mampu melarikan diri dengan tenang setelah menyebabkan ledakan yang begitu mengerikan. Dalam keterkejutannya, energi spiritualnya melonjak, dan dengan jentikan jarinya, jaring api merah tua lainnya menyelimuti Ye Feng. Jiao 11, meskipun masih terkejut, dapat melihat bahwa bahkan jika Ye Feng berhasil menangkap jaring api merah tua itu, akan sangat sulit dan berbahaya. Selain itu, Jiao 11 telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak akan menyerah hanya karena satu serangan yang gagal. HMPH, jangan lagi. Kali ini, menghadapi jaring api merah Jiao 11, Ye Feng benar-benar tenang. Segel giok yang hancur tiba-tiba terbang keluar dari dadanya, langsung menuju jaring api merah. Dengan teriakan lembut dari Ye Feng, segel giok yang hancur dan jaring api merah meledak menjadi bola. Coba tiru salah satu gerakan saya. Dengan sebuah pikiran, aura yang sangat luas tiba-tiba muncul, dan sebuah jari giok ungu tiba-tiba muncul dari kehampaan, menunjuk dengan cepat ke arah Jiao 11. Saat jari itu ditunjuk, meridian pedang pertama Ye Feng bergetar hebat. Jiao 11 tercengang. Aura yang terpancar dari jari awan melayang ini bahkan lebih menakutkan daripada jari awan melayang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan hati-hati, perisai api merah tiba-tiba muncul di depan Jiao 11. Tertawa. Jari awan melayang, yang terus runtuh ke dalam, langsung membuat lubang besar di perisai cahaya api merah, lalu menusukkannya dengan keras ke dada Jiao 11. Dalam sekejap, perisai spiritual pelindung di tubuh Jiao 11 meredup hingga titik terendahnya, hampir hancur. Hanya dengan mengerahkan indera ilahinya secara panik, Jiao 11 dapat menstabilkan perisai spiritual pelindung tersebut. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Jiao 11.
Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kekuatan jari awan melayang milik Ye Feng telah melampaui perisai api merahnya. Sementara perisai api merahnya adalah keterampilan bela diri ilahi tingkat surga tingkat menengah. Mata Jiao 11 dipenuhi kengerian. Saat itu juga, jalannya pertempuran mulai berbalik. Dari dominasi awal Jiao 11 atas Ye Feng, hingga pertarungan yang seimbang saat ini antara Ye Feng dan Jiao 11, dan bahkan keunggulan halus yang dimiliki Ye Feng atas Jiao 11. Masalah utamanya adalah jurus jari awan melayang milik Ye Feng terlalu menakutkan untuk dihindari, sehingga tidak ada pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Yang terpenting, pihak Ye Feng melepaskan serangkaian teknik rahasia, dengan medan magnet bumi, kilatan benang perak, dan guntur surgawi yang mengerikan muncul satu demi satu, membuat Jiao 11 kewalahan untuk menghadapinya. Di sisi lain, Jiao 11 tampaknya kehabisan ide. Termasuk satu jurus bela diri supranatural tipe gerakan, Ye Feng telah menyaksikan 4 jurus bela diri supranatural Jiao 11. Jiao 11 hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima dari alam penempaan urat, dan paling banyak ia memiliki 5 keterampilan seni bela diri supranatural. Dalam sekejap, Ye Feng maju tanpa henti, memaksa Jiao 11 mundur selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, Ye Feng merasakan sedikit riak di lautan jiwanya, dan sebuah jari awan melayang tiba-tiba muncul. Jiao Ran, yang baru saja melancarkan serangan mendadak ke jiwa Ye Feng, tiba-tiba panik saat berhadapan dengan jari awan melayang milik Ye Feng. Kesempatan itu telah tiba. Dengan sebuah pikiran, jantung pedang meridian pertama kembali bersinar terang, beresonansi dengan dengungan panjang, dan cahaya keemasan bersinar terang. Pedang hati. Memanggil. Seberkas cahaya pedang emas, sepanjang ratusan meter, menebas Jiao 11. Cahaya emas yang menakutkan itu menimbulkan sedikit kepanikan di mata Jiao 11. Mati. Kau ingin membunuhku? Jangan harap. Menjadi ahli berpengalaman di alam penempaan meridian tidak semudah yang kau bayangkan. Senyum jahat tiba-tiba muncul di bibir Jiao 11. Dia dengan cepat mengeluarkan pil merah menyala dan menelannya. Pil pengorbanan yang berkobar, pernah dengar? Pil yang sangat kuat yang dapat menggandakan kultivasi kekuatan spiritual seseorang. Hahaha, Ye Feng, kau punya alasan untuk bangga karena telah memaksaku menggunakan pil ini. Di tengah tawa, kobaran api terlihat menyembur dari tubuh Jiao En, dan aura yang terpancar dari Jiao En meluas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merusak. Dor. Dor. Seolah menepis lalat, jejak tangan berapi yang mengerikan tiba-tiba menyerang, menghancurkan sebagian besar ki pedang hati Ye Feng yang panjangnya 100 meter hanya dengan satu serangan telapak tangan. Mendesis. Hembusan udara dingin tiba-tiba keluar dari mulut Ye Feng, sementara energi spiritual yang terpancar dari Jiao 11 terus meningkat, menjadi semakin mengerikan. Dalam sekejap, Ye Feng mengambil keputusan. HMPH, Jiao 11, apa kau pikir kau satu-satunya yang punya teknik penyelamatan nyawa? Dengan dengusan dingin, tombak bayangan darah, yang bersinar dengan cahaya merah darah, tiba-tiba muncul di tangan Ye Feng. Hampir bersamaan, indera ilahi Ye Feng yang tak terbatas tanpa ragu-ragu terjun ke meridian pedang pertama, bergegas menuju bagian cahaya ungu itu. Di langit malam, bayangan ungu melesat seperti kilat, membuat udara meraung seolah-olah itu adalah binatang buas yang putus asa. Namun demikian, Feng Qingyue masih merasa itu belum cukup cepat. Sejak menerima pesan jimat dari Ye Feng, Feng Qingyue merasa nyawanya terancam. Sungguh lelucon. Ye Feng pergi melacak Jiao 11, yang tingkat kultivasinya setinggi tingkat kelima alam pemurnian Qi, sendirian. Apakah dia benar-benar berpikir Jiao 11 terbuat dari tanah liat? Bagaimana jika kita tertangkap? Bahkan bagi Feng Qingyue sendiri, mengalahkan Jiao 11 adalah suatu kepastian, tetapi membunuh Jiao 11 akan sangat sulit. Jika Jiao 11 melancarkan serangan balik yang nekat, Feng Qingyue akan terluka. Semoga keberuntungan berpihak pada orang ini, dan dia tidak terbakar oleh kokain sebelum aku sampai di sana. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Qingyue terdiam kaku. Tiba-tiba, bola cahaya merah yang sangat terang muncul di langit yang jauh. Dalam sekejap, benda itu menerangi seluruh langit malam seperti matahari, membuat bulan yang samar-samar terlihat tanpa pucat jika dibandingkan. Tidak bagus. Dengan teriakan kaget, cahaya ungu yang mengelilingi Feng Qingyue meningkat lagi sebesar 30%, dan dalam sekejap, kecepatannya meningkat lagi sebesar 30%, mencapai batas kecepatannya. Kecepatan ekstrim ini sudah merupakan kecepatan yang memungkinkan Feng Qingyue untuk melarikan diri. Dengan kata lain, kecepatan ekstrim ini hanya dilepaskan saat menyelamatkan diri, dan jarang digunakan. Hal ini karena kecepatan ekstrim tersebut sangat boros energi dan tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. Jaraknya sekitar 2 atau 300 mil. Aku tidak tahu apakah kita akan sampai tepat waktu. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di hati Feng Qingyue. Perasaan seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Sebagai seorang ahli di alam penempaan Qi, Feng Qingyue tahu betul bahwa dalam keadaan normal, betapapun berbakatnya Ye Feng,
Dia hanya akan menghadapi kematian jika berhadapan dengan Jiao 11, yang berada di tingkat kelima alam penempaan Qi. Jika tidak, mengapa para praktisi bela diri mati-matian berusaha meningkatkan tingkat kultivasi mereka? Meskipun Ye Feng memenangkan hadiah utama di Aula Bunga Bulan dan mendominasi di antara para pendekar alam laut jiwa, praktis tak terkalahkan, bahkan mampu bertarung melawan pendekar tingkat pertama atau kedua alam penempaan meridian, dia sama sekali bukan tandingan bagi seorang ahli alam penempaan meridian tingkat kelima. Perjalanan sejauh lebih dari 200 mil itu tidaklah cepat maupun lambat. Bahkan jika Feng Qingyue memacu kecepatannya hingga batas maksimal tanpa mempedulikan konsekuensinya, ia tetap membutuhkan hampir 200 tarikan napas untuk sampai ke tujuan. Bagi Feng Qingyue, ia belum pernah merasa bahwa 200 tarikan napas akan terasa begitu lama hingga terasa seperti keabadian. Hampir sampai, semakin dekat. Gelombang kekuatan mengerikan lainnya meletus di depan, tetapi hati Feng Qingyue semakin tenggelam. Sejak fluktuasi daya yang menakutkan dan tidak biasa itu, tidak ada pergerakan atau fluktuasi daya di depan, seolah-olah sunyi senyap. Ye Feng berdiri di sana dengan tatapan kosong di depan sebuah lubang besar. Seluruh lengan kanannya terkulai lemah seperti mie, dengan butiran pasir besi merah gelap perlahan meluncur dari telapak tangannya. Ye Feng tanpa sama sekali tidak menyadari semua ini, matanya terbuka lebar, menatap tajam ke arah lubang besar di depannya. Sebuah lubang besar, sedalam 10 meter dan berdiameter 100 meter. Di tengah kawah itu, terdapat kerangka yang bentuknya menyerupai potongan kokain. Pada titik ini, kurang dari sepertiga tubuh Jiao 11 yang tersisa. Seluruh dada dan perutnya telah hilang, hanya menyisakan 2 kaki, 1 lengan, dan sebuah kepala. Dimanapun lukanya, permukaannya sangat halus, seolah-olah dipotong begitu saja. Bahkan leher di bawah kepala Jiao 11 terputus dengan rapi di pangkalnya. Di kepala Jiao 11, matanya terbuka lebar, hampir melotot, dan wajahnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Bahkan Ye Feng, orang yang menggunakan teknik itu, pun terkejut dengan energi pedang yang muncul ketika dia menanamkan indera ilahinya ke Ziling. Menghadapi energi pedang ungu yang menakutkan itu, Jiao 11 bagaikan kertas. Bahkan teknik bela diri supranaturalnya pun tidak mampu menghentikan energi pedang Ziling. Kilatan cahaya pedang ungu, dan arang itu berubah menjadi bentuk ini. Ye Feng berbicara dengan Ziling, yang hidup mengasingkan diri di dalam meridian pedang pertama. Dia hanya menggunakan 20% kekuatannya dalam serangan itu. Lebih dari itu akan melampaui kemampuan Ye Feng dan wadahnya untuk menahan. Apa artinya jika 20% dari kekuatannya secara langsung membunuh seorang ahli alam pemurnian Qi tingkat 5? Untuk pertama kalinya, Ye Feng merasa bahwa ada monster yang bersemayam di dalam dirinya. Kekuatan sebesar 20% ini tidak hanya secara langsung membunuh Jiao 11, tetapi juga melumpuhkan Ye Feng. Energi pedang Ziling melonjak langsung dari kejernihan jantung pedang meridian pedang pertama ke lengan kanan Ye Feng, kemudian melewati meridian lengan kanan Ye Feng dan memasuki tombak bayangan darah. Saat energi pedang dilepaskan, tombak bayangan darah hancur berkeping-keping menjadi jutaan butiran besi kecil. Meridian lengan kanan Ye Feng terputus menjadi ratusan bagian. Hal ini semata-mata karena energi pedang Ziling terkendali ketika melewati meridian lengan kanan Ye Feng. Jika tidak, lengan Ye Feng mungkin akan hancur. Kekuatan ini, sayang sekali jika menggunakannya sekali saja akan melukaiku parah dan menghabiskan senjata sihir kelas atas. Kalau tidak, dalam arti tertentu, Jiao 11 dibunuh oleh Ye Feng menggunakan kristal spiritual. Sebuah gerakan dahsyat yang menghabiskan artefak spiritual tingkat tinggi sekaligus bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Tentu saja, meskipun Ye Feng ingin bersenang-senang, dia harus bersikap tenang. Ye Feng kini hanya memiliki satu senjata sihir kelas atas yang tersisa pedang emas mengalir. Senjata sihir kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja sesuka hati. Sambil mendesah, Ye Feng bergerak, mengayunkan lengan kanannya yang lemas, dan melayang menuju dasar jurang. Energi pedang menyembur dari jari-jarinya, dan dengan jentikan ringan, ia memutus sebagian daging yang menempel di kepala Jiao 11. Tepat saat ia mengangkat kepala Jiao 11, ia mendengar teriakan peringatan dari kejauhan. Halusinasi? Ketika Feng Qingyue tiba tepat waktu, dia menyaksikan Ye Feng memenggal kepala Jiao 11, dan dia langsung terkejut. Karena terkejut, tanpa sadar dia menggosok matanya untuk menenangkan diri. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi karena dia terlalu terburu-buru dan terlalu khawatir. Ilusi? Apa aku berhalusinasi? Melihat penampilan Feng Qingyue, Ye Feng merasa bersyukur sekaligus geli. Dia mengangkat kepala Jiao 11 dan melambaikannya di depan Feng Qingyue. Au! Dengan jeritan melengking, Ye Feng mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, dua jari Feng Qingyue memelintir daging lengan kanan Ye Feng dengan keras, memutarnya dengan kasar. Dilihat dari suaranya, sepertinya itu bukan halusinasi. Lagi pula, apakah benar-benar perlu membuat keributan sebesar itu hanya karena cubitan kecil? Ye Feng memberikan senyum masam kepada Feng Qingyue. Dalam waktu singkat itu,
Lapisan tipis keringat dingin telah muncul di dahi Ye Feng. Gerakan memutar Feng Qingyue telah memperparah cedera Ye Feng. Ekspresi Feng Qingyue tiba-tiba berubah, dan dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia meraih tangan kanan Ye Feng, dan dengan sebuah pikiran, ekspresinya berubah drastis. Saluran meridian Anda hampir hancur, dan seluruh lengan kanan Anda mengalami kerusakan parah. Anda harus membangun kembali meridian di lengan kanan Anda sesegera mungkin. Cedera mengerikan seperti itu disebabkan oleh piroksen? Mata Feng Qingyue menunjukkan kekhawatiran, tetapi wajahnya jelas menunjukkan ketidakpercayaan, karena luka-luka Ye Feng agak aneh. Jika Jiao 11 benar-benar bisa melukai Ye Feng seperti ini, maka Ye Feng mungkin sudah meninggal. Aku menggunakan teknik rahasia yang ampuh, dan tubuhku tidak mampu menahannya. Ye Feng menjawab terus terang, yang juga menjelaskan bagaimana dia membunuh Jiao 11. Teknik rahasia dengan kekuatan sebesar itu? Para praktisi bela diri selalu penuh rasa ingin tahu. Ya, dan kami juga mendapatkan senjata pusaka kelas atas dalam kesepakatan ini, tombak bayangan darah yang kami menangkan di lelang harta karun terakhir kali. Setelah menerima jawaban ini, keraguan Feng Qingyue agak mereda. Memang, ada beberapa teknik rahasia yang dapat mengekstrak kekuatan dari artefak magis atau bahkan artefak spiritual untuk digunakan sendiri. Meskipun kekuatan artefak magis tingkat atas tidak cukup untuk membunuh Jiao 11, Feng Qingyue mengerti bahwa itu sudah cukup, dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut akan sia-sia. Ye Feng, kau sungguh berani. Kau berani mengejar Jiao 11 sendirian. Bahkan dengan teknik rahasiamu yang melindungimu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Melawan seorang ahli alam pemurnian Qi, kemampuan bertarung berkelanjutan seorang pendekar alam laut jiwa sangat buruk. Mereka mungkin kehilangan semua keunggulan sebelumnya hanya setelah satu luka. Setelah memahami situasinya, Feng Qingyue mulai memarahi Ye Feng. Namun, Ye Feng justru merasa senang dengan omelan itu, dan entah mengapa, hal itu mengingatkannya pada ibunya yang berada jauh di alam naga hitam. Omelan Feng Qingyue agak mirip dengan omelan ibunya. Memang menjengkelkan untuk didengarkan, tetapi menghangatkan hatinya. Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa di balik sikap mulia Feng Qingyue tersembunyi hati yang agak cerewet tentu saja. Ini bergantung pada siapa yang dia ajak bicara. Tampaknya hubungan Ye Feng dan Feng Qingyue sekarang sedikit terlalu dekat. Ini untukmu. Dengan lambaian tangan yang santai, Ye Feng melemparkan kepala Jiao 11 yang terpenggal ke Feng Qingyue. Lalu, memanfaatkan situasi tersebut, menemukan cincin penyimpanan Jiao 11 di lengan yang terputus. Bagaimana? Feng Qingyue menangkap kepala itu dengan sedikit jijik. Hadiah telah ditawarkan. Bukankah Juling, kepala Balai Urusan Dalam Negeri, telah mengeluarkan hadiah? Kepala Jiao 11 bernilai 10.000 kristal spiritual tingkat tinggi. Lagi pula, mengapa tidak sekalian mengganggu Yu Hanjing saja? Bukankah dia mencoba membalas dendam padaku? Sekarang, aku telah membalikan keadaan dan membunuh anak buahnya. Bayangkan saja, ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Yu Hanjing ketika dia melihat kita membawa kepala Jiao 11 untuk mengklaim hadiahnya? Ye Feng tertawa. Itu ide bagus, tapi aku tidak suka hal semacam ini di mana seseorang menyamar sebagai orang lain untuk mengklaim hadiah lalu dimanfaatkan. Ambil saja. Feng Qingyue melemparkan kepala Jiao 11 kembali ke Ye Feng dengan wajah tegas. Ekspresi Ye Feng langsung menjadi agak canggung, dan wajahnya berubah masam. Ini bukan tentang memanfaatkan aku. Kumohon, Nyonya Feng, selamatkan aku. Jika aku kembali dengan kepala Jiao 11 untuk mengklaim hadiahnya, bukankah seluruh sekte ilahi akan memperlakukan aku seperti monster? Aku khawatir semua orang akan ingin mengorek beberapa rahasia dariku. Jika itu terjadi, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Pahlawan Feng, selamatkan aku, teriak Ye Feng dengan berlebihan dalam suasana hati yang gembira, dan bahkan membungkuk seperti badut kepada Feng Qingyue dengan satu tangan. Cih! Tingkah laku Ye Feng membuat Feng Qingyue geli, yang dengan santai menangkap kepala yang dilemparkan Ye Feng kepadanya lagi, sambil berkata, nah, begitu baru benar. Jika kamu ingin aku menanggung kesalahanmu, pasti ada imbalannya, kan? Hadiah ditawarkan. Seluruh hadiah menjadi milikmu. HMPH, siapa peduli dengan hadiah buronanmu? Belilah anggurnya, seluruh hadiah akan digunakan untuk uang anggur. Setelah kita kembali hari ini, kita akan merayakannya dengan layak. Kita telah ditipu oleh Yu Hanjing beberapa kali, tetapi hari ini, setelah mengalahkan Jiao 11, kita akhirnya bisa melampiaskan amarah kita. Kamu terluka parah, dan kamu masih minum? Makan ini dulu. Dengan sekali teguk, Ye Feng menelan pil itu. Ngomong-ngomong, pil jenis apa ini? Kau baru bertanya sekarang? Racun. Oh, racunnya sudah berefek. Tubuh Ye Feng terhuyung, dan dia jatuh ke arah Feng Qingyue, yang sedang menunggangi kucing raja harimau bersayap awan. HMPH, kau yang cari masalah. Wajah Ye Feng langsung meringis berlebihan, tapi kali ini bagian pinggang Ye Feng yang menanggung akibatnya. Wajah cantik Feng Qingyue sedikit memerah.
Pil penempaan Yin Yang adalah ramuan penyelamat nyawa yang dikeluarkan oleh sekte ilahi kepada anggota berpangkat tinggi. Ramuan ini sangat efektif melawan kerusakan fisik. Di bawah cahaya bulan dan bintang, kedua pria dan seorang penunggang kuda itu berbalik menuju markas besar sekte Matahari Bulan. Di dalam aula hukuman sekte Matahari Bulan, Juling, kepala aula urusan internal, mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya kosong, seolah tidak menunjukkan kemarahan atau rasa sakit. Namun, buku-buku jarinya yang terkepal begitu erat hingga membiru, mengungkapkan rasa sakit dan kemarahan Juling. Hanya saja, karena telah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun, dia tidak menunjukkan emosinya secara terang-terangan. Komandan Ji, apakah masih belum ada kabar? Juling menjadi cemas saat sinar fajar pertama muncul di timur. Secercah rasa malu muncul di wajah Ji Yuanxiu, Panglima Agung Pengawal Ilahi Matahari dan Bulan. Belum. Bisakah Anda mengirim lebih banyak orang? Ini Ketua Aula Ju setelah melirik Tetua Tude dari Aula Hukuman, yang sedang beristirahat dengan tenang sambil menutup mata. Ji Yuanxiu hanya bisa menelan pil pahit dan menjawab, semua penjaga matahari dan bulan kecuali yang sedang bertugas telah dikirim, dan sebagian besar Aula Cahaya Matahari juga telah dikirim. Lalu mengapa kita belum mendengar kabar apapun? Ini. Ketua Aula Ju, mohon tenang. Komandan Chen telah memimpin pasukan untuk mengejar mereka, dan Anda juga telah mengeluarkan hadiah. Banyak ahli non-tugas sekte juga telah pergi untuk mengejar mereka. Di sampingnya, wajah Yu Hanjing yang sangat cantik tiba-tiba berubah muram. Hehe, hadiah buronan? Aku juga penasaran siapa yang akan memenangkannya hari ini. Jangan tertipu oleh senyum Yu Hanjing. Ada hawa dingin yang menusuk di baliknya. Siapapun yang waras di ruangan itu pasti mengerti hal tersebut. Tidak masalah Jiao 11 berhasil lolos hari ini. Tetapi jika dia benar-benar tertangkap atau terbunuh, siapapun itu, dia akan berada dalam masalah besar. Ancaman terselubung Yu Hanjing membuat wajah Juling menjadi gelap gulita. Guru Yu, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan kau akan puas jika kau tidak memerintahkan siapapun untuk memburu Jiao 11? Dan kau bahkan berani mengancam sesama muridmu? Jika Jiao 11 dibawa kembali, aku akan menjadi orang pertama yang mengorek jiwanya. Aku ingin melihat siapa yang berada di balik ini. Juling, yang telah menahan kesedihannya sepanjang malam, akhirnya menangis. Tuan Ju, Ju Jutian adalah putra Anda, tetapi Jiao 11 juga kekasihku. Putra Anda telah meninggal dan Anda sangat berduka. Jadi tidak bisakah saya mengatakan sepatah kata pun untuk kekasihku? Saya hanyalah seorang wanita, dan hanya itu yang ingin saya katakan. Pokoknya, itu saja yang akan kukatakan. Aku ingin melihat siapa di dalam sekte itu yang berani menyentuh kekasihku. Siapapun yang berani menyentuh kekasihku akan menderita kematian yang mengerikan. Dia cuma seorang suami yang dikhianati. Dan kau mengembalikan suaminya padanya? Apa kau tidak malu? Juling pun ikut mengumpat. Meskipun dia seorang suami yang dikhianati, dia tetaplah kekasihku. Jika ada yang akan membunuhnya, itu aku. Aku, Yu Hanjing, ingin melihat siapa yang berani membawa kekasihku kembali hari ini. Mata Yu Hanjing yang berbentuk almond tiba-tiba melebar. Aku berani. Sebuah suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar dari luar aula, dan Feng Qingyue serta Ye Feng melangkah masuk ke aula hukuman. Yu Hanjing melirik Feng Qingyue dengan jijik. Kau pikir kau bisa menangkap Jiao 11 hidup-hidup? Jangan mimpi. Apa kau pikir aku tidak tahu kekuatanmu, dasar pelacur kecil? Kau mungkin bisa mengalahkan Jiao 11, tapi yang lainnya? Jangan mimpi. Yu Hanjing tanpa sama sekali tidak percaya. Melihat Yu Hanjing dan Feng Qingyue kembali berhadapan, Shen Chang, pemimpin Aula Rizhao, Tian Guizhang dan Yao Shen, wakil pemimpin, Ji Yuanxiu, komandan besar, dan Hiang Xin, komandan ketiga yang baru diangkat, semuanya memalingkan muka dengan perasaan tak berdaya. Dalam sekte ilahi, kedua dewi cantik, Matahari dan Bulan, sama-sama terkenal, dan siapapun yang berhadapan dengan mereka akan mengalami sakit kepala. Kali ini, Feng Qingyue sama sekali mengabaikan Yu Hanjing. Sebaliknya, dia menyapa semua anggota berpangkat tinggi sekte Matahari Bulan sebelum berbicara kepada Juling, kepala aula urusan dalam negeri, dan berkata, Ketua Aula Ju, saya tidak mengecewakan Anda. Apa? Dengan gembira, Juling tiba-tiba berdiri, sementara Yu Hanjing menatap Feng Qingyue dengan heran. Ini adalah kepala Jiao 11. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, sebuah kepala manusia yang mengeluarkan bau darah yang menyengat dilemparkan ke arah Juling, kepala balai urusan dalam negeri. Penglihatan semua orang yang hadir sangat tajam. Hanya dengan sekali pandang, mereka langsung mengenali itu sebagai kepala Jiao 11. Ekspresi kesedihan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di wajah Juling, kepala balai urusan dalam negeri. Ah! Yu Hanjing tiba-tiba menjerit dengan suara yang seolah merobek gendang telinganya, dan matanya yang lebar berbentuk almond tiba-tiba memerah. Tanpa peringatan, cahaya keemasan tiba-tiba membesar dan melesat ke arah Feng Qingyue seperti kilat. Menggigit. Karena sudah mengantisipasi hal ini,
Feng Qingyue dengan lembut menyentuh cincin ungu dan biru di pergelangan tangannya, dan cahaya ungu dan biru bersinar terang, menyegel dengan kuat cahaya keemasan yang diarahkan Yu Hanjing kepadanya. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan yang menembus itu sebenarnya adalah jepit rambut emas dengan bahan dan pola khusus, yang memancarkan fluktuasi artefak spiritual. Namun, fluktuasi artefak spiritual yang dipancarkannya jelas tidak sekuat fluktuasi cincin kembar ungu dan hijau. Dasar bajingan, matilah! Yu Hanjing tiba-tiba melompat seperti orang gila, bergegas menuju Feng Qingyue. Kekuatan spiritual bertipe apinya meledak, samar-samar membentuk bayangan burung api di belakangnya. Aura menakutkan yang membuat jantung orang gemetar tiba-tiba terpancar dari tubuh Yu Hanjing. Omong kosong. Tetua Aula Hukuman, Tude, yang sedang berkonsentrasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Sebuah token gelap seukuran telapak tangan terbang tanpa suara dari tangan Tude dan segera menyelimuti Yu Hanjing, memancarkan semburan cahaya hitam dalam sekejap. Burung api hantu yang baru saja muncul di belakang Yu Hanjing langsung hancur oleh cahaya hitam dari token tersebut. Wakil Ketua Aula Yu, jika kau berani melakukan ini lagi, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke altar selama beberapa hari untuk menenangkanmu. Setelah jeda, Tude melanjutkan, Jiao 11 membunuh sesama anggota sekte, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan sekte. Di dalam sekte, setiap orang berhak untuk membunuhnya. Mengingat hubungan kekerabatanmu dengan Jiao 11, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini kali ini. Setelah berbicara, Tude menatap Yu Hanjing dengan saksama, menunggu jawabannya. Ye Feng terkejut dengan kejadian tak terduga ini, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Untungnya, dia telah mempertimbangkan semuanya dengan cermat dan mempercayakan pujian itu kepada Feng Qingyue, membiarkannya memimpin. Jika tidak, serangan mendadak Yu Hanjing itu saja sudah bisa dengan mudah membunuh Ye Feng. Harus diakui bahwa Yu Hanjing terlalu arogan, berani melakukan kekerasan dan melukai orang bahkan di depan para tetua Aula Hukuman. Namun, pada akhirnya, para tetua Aula Hukuman hanya memberinya peringatan ringan. Selain itu, di dalam sekte ilahi matahari bulan, Yu Hanjing tampaknya mengabaikan perasaan semua orang, namun orang lain tetap menghormatinya. Identitas Yu Hanjing jelas bukan hanya sebagai wakil ketua Aula Cahaya Matahari. Yu Hanjing, yang dihalangi oleh tetua Tude dari Aula Hukuman, menggertakkan giginya dan menatap Feng Qingyue dengan mata lebar seperti almond, seolah ingin menyemburkan api. Dia ingin menyerbu dan menghadapi Feng Qingyue, tetapi token hitam menghalangi jalannya dan dia harus menyerah. Dasar pelacur kecil, tunggu saja, dan Gigolo Mu, tunggu juga. Dengan kebencian yang tak terbatas terpancar di matanya, sosok Yu Hanjing melesat dan tiba-tiba menghilang dari Aula Hukuman. Juling, kepala Balai Urusan Dalam Negeri, menatap kepala Jiao 11 yang terpenggal dengan ekspresi yang sangat rumit. Sebelumnya, ia menahan amarahnya untuk membalaskan dendam atas kematian putranya dan hampir tidak mampu menekan kesedihan di hatinya. Kini, setelah pembalasan dendam besar itu tercapai, kesedihan di hatinya tak terkendali dan meledak. Untuk sesaat, ia diliputi kesedihan yang mendalam. Apa gunanya bagi dia dengan kepala orang mati yang terbuat dari kokain? Apa gunanya? Namun, putranya tidak akan pernah hidup kembali. Melihat Juling yang patah hati, semua orang di Aula Hukuman menawarkan kata-kata penghiburan. Tentu saja, tetua Tude dari Aula Hukuman masih mengenakan ekspresi datar seperti biasanya. Melihat Juling yang patah hati, Ye Feng diam-diam mencibir. Apakah nyawa putra Anda berharga, tetapi nyawa putri orang lain tidak? Dalam 7 atau 8 tahun terakhir, hampir 10.000 nyawa telah melayang. Ye Feng tidak percaya bahwa Ju Mingsu, seorang ahli bela diri generasi kedua, bisa membujuk begitu banyak gadis muda untuk berlatih ilmu sihir jahat. Ye Feng yakin bahwa Juling terlibat di balik layar, mengumpulkan gadis-gadis muda untuk putranya berlatih bela diri. Hanya seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti Juling yang mampu melakukan hal seperti itu. Di balik setiap gadis yang meninggal karena mempraktikkan ilmu sihir jahat, ada keluarga yang hancur. Karena keadaan sudah seperti ini, Juling juga harus merasakan sakitnya kehilangan seorang anak. Ye Feng hanya punya 2 kata untuk semua ini, memang pantas mereka mendapatkannya. Selain itu, Juling adalah dalang di balik semua ini, yang berarti Ye Feng saat ini belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat, Ye Feng bahkan mungkin harus membunuh Juling, sang dalang. Juling juga merupakan orang yang sangat cerdas, dan dia segera pulih dari kehilangan ketenangannya. Tuan Feng, saya berterima kasih kepada kalian semua atas bantuan hari ini. Jika Yu Hanjing berani membuat masalah, beritahu saya. Sambil berkata demikian, Juling menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih atas bantuan kalian semua malam ini. Saya telah mengalami kemalangan yang mengerikan hari ini, jadi mohon maafkan saya untuk sementara waktu. Tentu saja, tentu saja. Sebagai tanggapan, Juling memimpin dan melangkah keluar dari aula utama ruang hukuman. Saat melewati Feng Qingyue, dia dengan santai melemparkan sebuah cincin penyimpanan. Tuan Feng, ini hadiah yang saya janjikan tadi. Guru Ju,
Pengejaranku terhadap Jiao 11 sebenarnya hanya untuk menegakkan aturan sekte. Adapun hadiahnya, aku, Juling, selalu menepati janji dan tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Saat dia berbicara, sosok Juling sudah berjalan pergi. Melihat dua orang yang paling sulit diatur itu pergi, Presiden Ji Wanxiu menghela napas lega. Ekspresinya agak rileks. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Sebagai kepala aula hukuman, Tude tentu saja harus menanyakan secara detail proses pembunuhan Jiao 11 oleh Feng Qingyue. Feng Qingyue hanya mengklaim bahwa Ye Feng telah melacaknya, dan bahwa dia dan Ye Feng telah bekerja sama untuk membunuh Jiao 11. Namun demikian, baik itu Tude, Ji Wanxiu, atau wakil ketua sekte Yao Shen, cara mereka memandang Ye Feng sangat berbeda. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk bergabung dengan ahli alam penempaan Qi untuk membunuh ahli alam penempaan Qi lainnya. Tentu saja, reaksi mereka hanya sampai pada titik mengakhiri masalah tersebut, dan masalah untuk malam ini pun berakhir di situ. Hari sudah subuh, dan mereka telah terjaga sepanjang malam. Tidak jauh dari aula hukuman, Ye Feng bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, artefak spiritual tingkat berapa lempengan besi di tangan tetua tua itu? Sangat kuat. Kemunculan lempengan besi itu seketika meredam amarah Yu Hanjing, yang dikenal berani menantang Raja Faiz. Lempengan besi itu adalah salah satu dari 3 harta karun sekte ilahi. 3 harta karun sekte ilahi? Apa itu? Tanya Ye Feng. Harta karun nomor 1 dari pemujaan ilahi disebut memanggil. Seberkas cahaya turun dari langit, suara derapnya yang menembus udara menginterupsi kata-kata Feng Qingyue. Wakil pemimpin Tian. Ye Feng, bagaimana cederamu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh? Tatapan Tian Guizhang tertuju pada lengan kanan Ye Feng yang lemas. Ini, memerlukan pembangunan kembali meridian, yang akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, kan? Setengah bulan? Alis Tian Guizhang tiba-tiba berkerut. Ini merepotkan. Apa yang harus kita lakukan? Pertemuan Guiling, yang diadakan setiap 5 tahun sekali di ibu kota bela diri Qinglan, akan diselenggarakan dalam setengah bulan lagi. Sesuai aturan pertemuan Guiling, setiap kekuatan dapat mengirim maksimal 5 seniman bela diri untuk berpartisipasi dalam pertemuan Guiling. Termasuk dirimu, total ada 8 kandidat di dalam sekte ilahi. Sesuai dengan pengaturan sekte, kompetisi bela diri akan diadakan besok untuk menentukan pemenang akhirnya. Pada saat itu, ekspresi Tian Guizhang berubah getir, tapi di saat genting ini, kau malah terluka, dan butuh waktu setengah bulan untuk pulih. Sekarang, mendengar itu, Ye Feng terkekeh. Apa yang kita lihat di sini? Ini hanya kompetisi seleksi internal sekte ilahi, wakil pemimpin Tian. Kau tidak benar-benar berpikir aku bahkan tidak bisa lolos kompetisi seleksi sekte ilahi, kan? Jika kau tidak terluka, tentu saja aku akan percaya diri. Tetapi sekarang kau terluka dan lengan kananmu benar-benar tidak berguna. Tian Guizhang tanpa khawatir. Majelis Guiling ini sangat penting. Tidak hanya menyangkut nasib sekte ilahi, tetapi juga masa depan pribadi Tian Guizhang. Jika sekte ilahi Matahari Bulan dapat memenangkan kejuaraan di konferensi roh yang kembali kali ini dan berhasil memperoleh hak 5 tahun untuk menggunakan satu-satunya urat spiritual tingkat atas, pemimpin sekte akan memasuki urat spiritual tingkat atas untuk mengasingkan diri guna menembus puncak raja pembuka istana saat ini. Ketika seorang pemimpin mengasingkan diri, banyak urusan keagamaan akan jatuh ke tangan orang lain. Pemimpin tersebut kemudian akan menunjuk seorang anggota berpangkat tinggi dari sekte tersebut untuk mengawasi urusan keagamaan. Tian Guizhang saat ini sedang berupaya mencapai tujuan ini. Jika dia bisa mengurus semua urusan keagamaan, selain kekuasaan, dia mungkin juga bisa menembus ke alam istana terbuka dengan bantuan harta ilahi itu. Jika seseorang mengambil alih semua urusan keagamaan sebagai dasar dan kemudian menembus ke alam istana terbuka, maka posisi pemimpin sekte ilahi Matahari Bulan berikutnya mungkin saja dapat diraih. Oleh karena itu, Tian Guizhang sangat mementingkan majelis Guiling ini. Pada dasarnya, Ye Feng mewakilinya sebagai wakil pemimpin dalam pertempuran, dan hasil yang diraih Ye Feng, sampai batas tertentu, bahkan menentukan masa depannya. Oleh karena itu, ia bekerja sama dengan Ye Feng dan memberikan konsesi dalam banyak hal, bahkan menutup mata ketika Ye Feng merugikan kepentingan sekte ilahi. Dengan mata jelinya, ia secara alami menyadari bahwa pembunuhan Zhu Jiutian dan Zhu Mingsu oleh Sa Jiaoxi tadi malam kemungkinan besar direncanakan oleh Ye Feng. Semua ini terjadi karena dia sangat berharap pada penampilan Ye Feng di majelis pengembalian roh, tetapi pada saat yang krusial ini, Ye Feng terluka. Wakil Ketua Tian, jangan khawatir. Jika terjadi sebelum hari ini, cedera itu mungkin akan sedikit merepotkan, tetapi sekarang, cedera itu sama sekali tidak akan memengaruhi apapun, kata Ye Feng dengan percaya diri. Mengapa? Karena aku telah berhasil menembus lagi. Terobosan lain, Tian Guizhang menatap dengan takjub, mengamati Ye Feng dari kepala hingga kaki. Indra ilahinya menyapu tubuh Ye Feng, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tingkat kultivasinya tidak berubah. Mungkinkah itu karena teknik kultivasinya? Wakil Ketua Tian, Anda bisa tenang.
Tunggu saja dan lihat. Diiringi tawa, Ye Feng dan Feng Qingyue pergi bersama. Ye Feng, kau tidak boleh terlalu sombong. Aku mengenal beberapa kandidat dari Sekte Ilahi yang akan berpartisipasi dalam konferensi roh kembali. Aku tidak perlu banyak bicara tentang yang lain, tetapi ada 3 anak muda luar biasa di Sekte Ilahi yang harus kau waspadai. Melihat Ye Feng masih tanpa acuh tak acuh, Feng Qingyue berbicara lagi. Nomor 1 di antara generasi muda adalah Nian Xinghe, kau sudah bertemu dengannya. Dia adalah jenius meridian surgawi 8 meridian, dan keluarganya memiliki sejarah panjang dalam bidang ilmu pengetahuan. Di usianya yang baru 28 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam penempaan meridian. Sejujurnya, sebelum aku mendapatkan cincin kembar ungu dan hijau, Nian Xinghe bisa melawanku selama 20 langkah tanpa kalah. 20 gerakan? Ye Feng mengangkat alisnya. Jangan berpikir bahwa 20 gerakan itu sedikit. Bahkan, begitu kau mencapai alam kondensasi Qi, hasil pertempuran seringkali bergantung pada beberapa gerakan karena kemampuan bela diri supranaturalmu. 20 gerakan sudah cukup kuat. Bahkan seorang ahli biasa di tingkat keempat atau kelima alam pemurnian Qi pun tidak akan bertahan lebih dari 20 gerakan melawanku. Kata Feng Qingyue. Itu menakjubkan? Sekarang, Ye Feng menanggapinya dengan serius. Menurut Feng Qingyue, kekuatan tempur Xinghe tahun ini tampaknya hanya sedikit lebih lemah daripada Jiao 11. Tentu, bukan hanya Nian Xinghe, tetapi Zhuo Xiong dan Sang Bo juga merupakan individu yang sangat tangguh. Meskipun mereka baru berada di tingkat kedua alam pemurnian Qi dan hanya menguasai 2 kemampuan ilahi dan teknik rahasia, keduanya telah bertarung melawan seniman bela diri di tingkat keempat alam pemurnian Qi tanpa mengalami kerugian. Kemampuan ilahi yang mereka kuasai sangat kuat. Kalian harus sangat berhati-hati. Kata Feng Qingyue. Nian Xinghe, Zhuo Xiong, Sang Bo Quan, baiklah, aku akan ingat, aku akan berhati-hati. Ye Feng langsung setuju. Jika Ye Feng tidak setuju, dia memperkirakan Feng Qingyue akan terus mengomelinya lebih lama lagi. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya 3 harta karun sekte ilahi yang kau sebutkan tadi? Tanya Ye Feng lagi. Sebenarnya, 3 harta karun sekte ilahi juga dikenal sebagai 3 harta karun sekte, dan kau sudah melihat 2 di antaranya, kata Feng Qingyue.